Gawat, Prabowo joget-joget di masa kampanye dulu dipermasalahkan sekarang di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana berita selanjutnya silahkan simak baik-baik, karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo Gibran. Inilah berita yang pertama. Joget Prabowo diungkit kubu Ganjar dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Risa Permana Deli, ahli psikologi sosial yang dihadirkan kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD menyinggung soal joget Presiden terpilih, Prabowo Subianto dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Menurut Risa, joget Prabowo tersebut bisa dianggap sebagai gambaran Indonesia tidak perlu pemimpin cerdas. Hal tersebut disampaikan Risa ketika menerangkan adanya perubahan Prabowo dari Pilpres sebelumnya dengan Pilpres 2024. Kalau di Pilpres sebelumnya, Risa melihat Prabowo sebagai sosok yang agresif. Namun, sikap Prabowo justru berubah 180 derajat ketika satu gerbong dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tiba-tiba sejarah berevolusi, dan kemudian yang kalem ini diikuti juga dengan proses pemilu yang kita lihat Pak Prabowo berjoget-berjoget, bahkan ketika beliau diserang dalam debat presiden pun, beliau tidak merespons secara agresif, kata Risa dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK. Risa menganggap Prabowo tengah berada di atas angin di Pilpres 2024 karena mendapatkan endorse dari sosok Jokowi. Padahal di Pilpres 2019, Jokowi menjadi rivalnya. Alhasil, Prabowo terlihat lebih tenang bahkan tidak memperlihatkan keseriusannya sebagai calon presiden. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Tim Ganjar Mahfud sebut suara Prabowo turun di Aceh dan Sumbar hukuman karena dukung Jokowi. Dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, ahli tim Ganjar Pranowo Mahfud MD turut menyoroti kekalahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di 2 provinsi Indonesia. Diketahui, berdasarkan hasil suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, pasangan Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi, dan kalah di 2 provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Padahal, pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo unggul di Aceh dan Sumbar. Ahli tim Ganjar Mahfud, Guru Besar UGM, Suharko mengatakan, penurunan suara Prabowo Gibran di Aceh dan Sumbar merupakan hukuman karena mendukung Presiden Joko Widodo. Penurunan suara Prabowo ini disinggung oleh Suharko saat Hakim Konstitusi Daniel Foeh meminta ahli dari Ganjar Mahfud menjelaskan terkait peran Presiden dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Sebab ia melihat ada perubahan suara Prabowo di Aceh dan Sumbar pada pemilu 2024. Padahal, Prabowo diketahui unggul di Aceh dan Sumbar saat pemilu 2014 dan 2019. Suharko lalu menjelaskan peran Presiden yang berdampak pada perubahan suara Prabowo di Aceh dan Sumatera Barat pada pemilu 2024. Menurutnya, hal itu lantaran adanya persoalan ketokohan dari Prabowo. Saya kira ada anak wali di Sumatera Barat dan di Aceh, tetapi justru itu memperkuat variabel ketokohan, ujarnya. Variabel ketokohan di pemilu 2019 ketika Prabowo menang, lanjutnya, cukup kuat karena afiliasi atau identitas sebagai Muslim. Kini, saat Prabowo memilih beralih mendukung Jokowi, maka dukungan ketokohan itu pun menjadi beralih. Dia mengatakan hal itu menjadi hukuman bagi pasangan Prabowo Gibran. Jadi pergeseran ini saya kira justru memperkuat variabel ketokohan tadi. Jadi masyarakat tidak diam tetapi juga berpikir secara kritis seolah-olah, mohon maaf ini menghukum paslon nomor urut 2 karena dianggap mungkin beralih dukungan menuju pada Pak Jokowi yang dulu mungkin tidak menang di Sumatera Barat dan di Aceh, tuturnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Di sidang MK, ahli sebut Jokowi jalankan desain sistematis pengaruhi pemilih menangkan Prabowo Gibran. Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Suharko menilai, pemerintah Presiden Joko Widodo menjalankan desain sistematis untuk mempengaruhi pemilih memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Hal ini diungkapkan Suharko dalam sidang lanjutan sengketa pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah Jokowi memiliki dan menjalankan suatu desain sistematis untuk mempengaruhi perilaku pemilih untuk memenangkan pasangan calon nomor 02, kata Suharko, Selasa siang. Ia beranggapan,
Jokowi menjadi faktor penting dalam pemenangan Prabowo Gibran melalui dua variabel. Dua variabel tersebut adalah kondisi atau kinerja ekonomi nasional dan variabel kepemimpinan atau ketokohan. Ia lantas menyampaikan, variabel ketokohan ini makin kentara ketika Prabowo Gibran tidak unggul dalam perolehan suara di dua provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Justru itu memperkuat variabel ketokohan. Variabel ketokohan di pemilu 2019 ketika Pak Prabowo menang di sana, saya kira cukup kuat karena afiliasi atau identiti oleh Pak Prabowo mengarah kepada afiliasi Muslim, ucap Soeharto. Namun, dukungan kepada Prabowo di dua wilayah itu akhirnya bergeser ke paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar saat Pilpres 2024. Menurut Soeharto, ini terjadi karena sosok Prabowo Subianto terlihat lekat dengan Presiden Joko Widodo. Jadi pergeseran ini saya kira justru memperkuat variabel ketokohan tadi. Jadi masyarakat tidak diam tetapi juga berpikir secara kritis seolah-olah, mohon maaf ini menghukum paslon nomor urut 2 karena dianggap mungkin beralih dukungan menuju pada Pak Jokowi yang dulu mungkin tidak menang di Sumatera Barat dan di Aceh, jelas Soeharto. Berita selanjutnya, KPK minta masyarakat tagih janji Prabowo soal pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat mengingatkan janji pemberantasan rasuah dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan itu pernah menegaskan tidak akan kompromi terhadap tindak pidana koruptif di Indonesia. Prabowo menyampaikan nanti kalau sudah jadi presiden dan dilantik tidak ada kompromi terhadap korupsi, saya mengajak, kami pimpinan KPK mengajak masyarakat untuk selalu mengingatkan dan menagih janji Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, kan begitu, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex mengatakan Prabowo pernah memaparkan janjinya dalam pemberantasan korupsi saat diundang KPK beberapa waktu lalu, salah satunya soal penguatan kelembagaan. Seperti apa yang kita tagih, kan kemarin sudah disampaikan pada saat di KPK salah satunya misalnya terkait penguatan kelembagaan. Kemudian Presiden harus menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi, harapannya apa? Presiden harus menjadi konduktor, Dirigen Pemberantasan Korupsi, ujar Alex. Masyarakat juga diminta mengingatkan Prabowo soal janjinya menjadi Panglima dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia diharap bisa menjembatani 3 instansi penegak hukum untuk semakin kompak jika terlantik nanti. Ada 3 lembaga pemberantasan korupsi, komunikasinya saya sampaikan. Belum berjalan maksimal, paling tidak ya 2 bulan sekali misalnya Presiden memanggil pimpinan KPK, Kapolri, Jaksa Agung, khusus untuk membahas perkara korupsi, bagaimana koordinasi sinergi antar 3 lembaga itu dalam pemberantasan korupsi kendalanya di mana, ucap Alex. Presiden terlantik nanti juga diharap bisa membuat KPK kuat dalam menindak kasus korupsi yang menyeret penegak hukum, tujuannya untuk mencegah adanya gesekan dalam penanganan perkara. Dan saya berharap Presiden kedepannya menyampaikan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum harus ditangani oleh KPK, jadi enggak ada lagi gesekan, ujar Alex. Alex menyebut Presiden terlantik harus bisa mendamaikan penegak hukum yang menjerat anggota di instansi lain. Menurutnya, saat ini kerap ada perang dingin jika KPK menindak penegak hukum dari instansi lainnya. Sekarang kalau kita nangkap jaksa menangani perkara korupsi, menimbulkan komunikasi yang tidak baik. Ada gesekan, ini sangat tidak sehat, sehingga terjadi gesekan, pintu koordinasi dan supervisi seolah-olah tertutup, enggak berjalan dengan baik, kata Alex.